Gawat. Jokowi ketakutan. Habib Rizik khawatir. 7,5 juta peserta aksi 212 datang ke pengadilan. Di lain sisi, nasib Prabowo, hilangnya dukungan PA212 yang dinilai rugikan Prabowo di 2024. Dan yang paling penting adalah kicauan akun dalam istana. Ada setan merah di balik penyunatan 6 tahun masa tahanan Pinangki. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyatakan keinginannya maju sebagai Capres 2024. Namun, persaudaraan alumni 212 PA212 secara gamblang menyebut tak akan lagi mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Terkait hal itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan hilangnya dukungan PA212 di Pilpres 2024 bakal menjadi sebuah kehilangan bagi Prabowo. Itu kode keras dari PA212 untuk Prabowo, bahwa mereka sudah angkat kaki dan tak akan mendukung lagi. Ini tentu menjadi kerugian bagi Prabowo, kata Ujang. Ujang berpandangan, jika tak ada lagi rekonsiliasi antara Prabowo dengan PA212, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan saling berlawanan di Pilpres 2024. Sedangkan untuk ormas Islam lain yang juga mendukung Prabowo dinilai belum memiliki sikap. Jika tak ada rekonsiliasi antara Prabowo dan PA212, kemungkinan PA212 akan menjadi lawan Prabowo di 2024. Namun, untuk ormas-ormas Islam lain, sifatnya cair, masih belum memutuskan dukung siapa-siapa, kata dia. Menurutnya, sikap dingin PA212 terhadap Prabowo karena mereka merasa sudah berupaya mendukung di Pilpres 2019. Namun, Prabowo memilih masuk dalam kabinet Presiden Jokowi. Selain itu, kata Ujang, banyak aktivis 212 yang masuk penjara karena mendukung Prabowo. PA212 tak mendukung Prabowo, mungkin karena mereka mati-matian dan habis-habisan di Pilpres 2019 yang lalu untuk backup Prabowo. Tapi Prabowo-nya masuk kabinet Jokowi, ucapnya. Dan aktivis-aktivis PA212 juga banyak yang mendapat ketidakadilan dalam hukum, dan banyak yang masuk penjara karena dukung Prabowo, jelasnya. Terkait kans Prabowo di 2024, ia berpandangan semua kemungkinan masih dapat terjadi. Menurut dia, politik bersifat dinamis, sehingga tak menutup kemungkinan Prabowo dapat kembali merangkul pendukungnya. Soal kans menang masih 50-50. Bisa menang dan bisa juga kalah. Semua masih serba mungkin. Pendukung Prabowo di 2019 memang kecewa berat dan tak akan memilihnya lagi di 2024. Di lain sisi, Jokowi ketakutan karena kicauan akun orang dalam istana. Ada setan merah di balik penyunatan 6 tahun masa tahanan Jaksa Pinangki. Siapa dia? Orang lagi heboh soal pengurangan masa tahanan Jaksa Pinangki yang terseret ke dalam kasus Cokro Chandra merupakan masalah serius dalam penegakan hukum. Dari 10 tahun disunat, hanya menjadi 4 tahun, lebih rendah dari tuntutan 6 tahun Habib Rizik Syihab. Alasan penyutan vonisnya juga terlalu pengada-ada. Kita ulang lagi sedikit sejarahnya kasus Joko Chandra. Joko Chandra terlibat kasus korupsi kasus Bank Bali tahun 2000. Dia pernah buat heboh karena dengan bebasnya dia keluar masuk Indonesia. Padahal statusnya buronan. Bahkan dia bisa mendaftar EKTP. Dalam waktu singkat pada 2020 kemarin, Joko Chandra sendiri, kasusnya sudah banyak beredar. Bagaimana dia ditangkap? Siapa Anita Kolopaking? Saya rasa tak perlu dijabarkan lagi. Yang mau saya ceritakan adalah hubungan Jaksa Pinangki terhadap Joko Chandra dan lingkaran kekuasaan. Dari Pinangki, Sirna Malasari,
atau yang kita kenal Jaksa Pinangki, menerima sejumlah uang suap dari Joko Chandra melalui Anita Kolopaking agar buronan tersebut terhindar dari eksekusi penahanan. Jadi, bagaimana ceritanya? Pinangki ini bisa dapat remisi masa tahanan. Yang tidak masuk akal itu, apakah Jaksa Pinangki bergerak sendirian? Tentu tidak. Di balik Jaksa Pinangki ada orang kuat yang membackinginya. Jaksa Pinangki pernah menyodorkan proposal rahasia dengan judul Action Plan Case CJ. Ini adalah proposal rencana untuk menolong Joko Chandra agar terbebas dari penahanan. Di dalam proposal iblis ini ada nama Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung dengan inisial BR dan HA. Kalau Anda sudah nonton video yang di YouTube, pasti tahu siapa Jaksa Agung dengan inisial BR. Saya sih sebutnya dengan jelas. Pokoknya ada ST-nya lah di depan yang tidak ngeh. Bisa di Google. Siapakah STBR ini? Dia ini orangnya PDIP yang ditunjuk oleh Madam Tengku Umar langsung untuk jadi Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung si HA. Ini juga orangnya PDIP. Klop sudah. Saya sudah sering bilang, dan tak akan bosan-bosannya saya bilang, ingatkan lagi, bahwa dalang dibalik koruptor yang membuat bangkrut Indonesia, ya, dari Partai Merah ini. Sekian info dalam Istana. Mohon, pergunakan sesuai dosis. Di lain sisi, Habib Rizik khawatir 7,5 juta peserta aksi 212 datang ke pengadilan. Singkatnya, Habib Rizik ingin mengatakan bahwa hinaan JPU terhadap istilah imam besar dianggapnya bukan hinaan kepadanya. Sehingga Habib Rizik mengaku tidak akan pernah merasa terhina atau merasa tersinggung, apalagi marah. Akan tetapi, saya khawatir hinaan tersebut akan diartikan oleh umat Islam Indonesia sebagai hinaan terhadap cinta dan kasih sayang mereka. Tegas Habib Rizik. Habib Rizik lebih khawatir jika umat Islam Indonesia menafsirkan hinaan JPU soal imam besar sebagai sebuah tantangan yang akan berakibat menjadi pendorongan umat Islam untuk datang dan hadir, serta mengepung dari segala penjuru pengadilan negeri Jakarta Timur untuk menyaksikan langsung sidang akhir, yaitu sidang putusan pada Kamis 24 Juni mendatang. Nasihat saya kepada JPU agar hati-hati. Jangan menantang para pencinta, karena cinta itu punya kekuatan dahsyat yang tak akan pernah takut akan tantangan dan ancaman, kata Habib Rizik. Habib Rizik juga mengaku tidak bisa membayangkan jika di masa pandemi COVID-19 jutaan pencintanya merasa terprovokasi oleh tantangan JPU tersebut dan berbondong-bondong mendatangi pengadilan. Apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016, terlebih-lebih 1,5 juta peserta reuni 212 tahun 2018 yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini untuk menyambut tantangan JPU sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka. Maka saya lebih tak bisa membayangkan lagi, ujar Habib Rizik. Sekali lagi, nasihat saya untuk JPU dan juga untuk semua musuh yang membenci saya. Hati-hati, jangan menantang para pencinta, karena cinta tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kebencian. Pungkas Habib Rizik.